Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dan dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, penginjil Markus yang kita dengarkan mengisahkan orang Farisi meminta tanda. Dikatakan oleh penginjil Markus tadi, mereka mengeluarkan pernyataan itu meminta tanda hanya untuk mencobai Yesus. Dan kita memahami, kita mengerti bahwa orang Farisi ini adalah orang yang memiliki relasi yang kurang bagus dengan Yesus. Ya, mungkin saja mereka sangat membenci Yesus karena ada begitu banyak orang yang lebih mendengarkan Yesus atau Yesus yang senantiasa mengajarkan kehendak Allah, atau Yesus itu adalah Allah yang berkarya di tengah dunia ini, di tengah dunia atau di tengah manusia, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kehendak Allah, yang tentunya sangat bertentangan dengan konsep pemikiran orang-orang Farisi maupun kelompok sejenis mereka. Dan tentunya konsekuensi dari ajaran Yesus ini, ada begitu banyak orang yang tertarik, dan ekspresi Yesus yang penuh wibawa dan kuasa itu yang semakin meneguhkan para pendengarnya untuk mencari-cari Yesus, mendengarkan dia. Dan mungkin juga ya ada sebuah semangat dari para pendengarnya untuk kemudian mengangkat Yesus sebagai pemimpin mereka, sebagai raja mereka. Dan oleh karena itu, untuk untuk mengantisipasi ruang ini atau mengantisipasi konsep masyarakat itu, para pendengar itu, mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus ya. Dan pada hari ini ya, mereka mencoba Yesus dengan kepadanya dimintakan sebuah tanda dari surga. Dengan tanda itu ya, konsekuensinya mereka akan percaya bahwa Yesus itu adalah seorang yang diutus atau seorang Mesias yang diurapi. Tapi ya, Yesus kita tahu atau kita dengarkan tadi bukan meminta atau menyambut pernyataan mereka itu, permintaan mereka, malah Yesus mengeluh dengan mereka. Mengapa mereka harus menuntut tanda? Mengapa angkatan ini meminta tanda? Paling tidak ya, untuk atau Yesus suatu kesempatan mengatakan ya, untuk mengerti Yesus, walaupun tidak orang itu tidak percaya kepada, tapi setidaknya percayalah pada tanda-tanda yang dibuatnya atau pada tindakan-tindakan yang dibuat oleh Yesus, karya Yesus. Sebab dari situ ya setidaknya orang diantar pada sebuah kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan karya Allah. Dan dari situ pula setidaknya juga mereka sampai pada kesadaran bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga Yesus pun karena
tidak memberikan jawaban dari pernyataan orang-orang Farisi itu, yang menyingkir dari sana. Dan tentunya tanda itu ya kita paham sebagai suatu semacam pernyataan bisu atau sebuah fakta bisu yang merujuk kepada kebenaran, atau yang setidaknya itu ya menampilkan sebuah kebenaran sehingga orang itu percaya, atau sehingga orang itu ya sampai pada sebuah kesepakatan rasional bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Ya, tetapi Yesus sudah sering memberikan tanda, menunjukkan tanda-tanda itu ya. Tetapi karena itu tadi, ketertutupan orang-orang Farisi itu terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus itu, yang memungkinkan mereka ya senantiasa tidak sampai pada kesadaran di balik tanda itu Allah sedang berkarya di tengah kehidupan manusia. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mungkin cenderung berada pada posisi orang-orang Farisi ya, kan? Untuk mempercayai sesuatu kita membutuhkan sebuah tanda ya, atau agar kita itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita menuntut tanda. Seperti apa itu mungkin kita mempunyai konsep masing-masing. Tetapi kesadaran seperti ini, seperti dikatakan penginjil Markus tadi ya, di hadapan Allah tidaklah mestinya dilakukannya. Setidaknya manusia atau kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengorbanan Yesus Kristus di salib dan juga kebangkitannya, itu sekiranya yang menjadi tanda ya, atau menjadi bukti kuat bahwa Allah itu, Yesus itu memang adalah Tuhan, penyelamat yang mengasihi manusia dengan sepenuh hatinya tanpa harus meminta balasan, tanpa harus memaksakan manusia untuk memberikan sesuatu kepada Yesus. Tapi di sini Yesus menunjukkan saja, atau menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu mengasihi manusia dan berkarya di tengah kehidupan manusia. Dan dalam diri Yesus itulah Allah itu berkarya secara nyata di tengah kehidupan manusia. Kita yang percaya kepada Dia setidaknya tidak perlu lagi kita menuntut banyak hal untuk percaya bahwa Allah itu berkarya dalam kehidupan kita. Allah itu sudah berkarya dan sedang berkarya dalam kehidupan kita, dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Bisa saja ya pengalaman yang bagi kita menyakitkan, kita menyadari bahwa Allah tidak berkarya lagi atau Allah tidak ada. Tetapi terkadang Allah itu berkarya ya, tidak selalu dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Allah berkarya dalam pengalaman kehidupan kita yang menyakitkan. Mungkin saja di sana Allah sedang mau menegur kita atau sedang mencobai kita dan sebagainya. Kita memahami Abraham. Bagaimana Allah mencobai Abraham, mencobai imannya Abraham. Sejauh mana Abraham itu sungguh-sungguh beriman kepadanya. Ketika Allah meminta Abraham untuk membunuh anak putranya Ishak, itu di situ Abraham ya berada dalam sebuah pengalaman yang menyakitkan. Salah satu anaknya yang tunggal, atau anaknya yang dia cintai harus dikurbankan sebagai kurban bakaran kepada Allah. Ya meskipun Abraham berada dalam pengalaman seperti itu, tapi Abraham tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Abraham tidak tahu apa yang dibalik semuanya itu, apa rencana dibalik semuanya itu. Tapi dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan pada akhirnya pun ya Allah mengatakan bahwa dari pengalaman itu Allah memahami bahwa Abraham itu sungguh-sungguh seorang beriman teguh kepada Allah. Dan mungkin kita juga ya, pengalaman yang menyakitkan itu ya bisa meneguhkan kita secara khusus iman kita. Dan itu mungkin tanda juga bagi kita bahwa Allah itu tak pernah meninggalkan kita, tetapi
mencintai kita dengan sebuah teguran dari pengalaman kehidupan kita. Pengalaman yang menyenangkan di situ mungkin Allah mau menunjukkan tanda bahwa kita mesti bersyukur atas Allah yang senantiasa berkarya untuk hidup manusia. Allah yang tak pernah meninggalkan manusia. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak perlu lagi meminta tanda seperti orang Farisi itu ya. Tetapi yang perlu kita perlukan adalah percaya, beriman teguh kepada Allah. Allah akan senantiasa sekiranya memberkati kita ya dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.